Kiai salaf niku mesti alumni pondok salaf. Nopo bedane mondok kalih mboten mondok? Ustad-ustad yang di luar NU tukang ceramah-ceramah niku. Teng Brawijaya, Rumien, teng IKIP Malang, teng UNER, teng ITS, teng UGM, teng UI, teng ITB. Mereka itu digodok lewat daurah. Semacam pelatihan begitu dari partai-partai golongan di luar NU. Mereka itu mahasiswa umum, teknik, ekonomi, kedokteran, pertanian, peternakan, sosiologi, fisik, dan seterusnya. Mereka kuliah umum di kampus masuk golongan tertentu. Oleh golongan tertentu itu diberi kajian, yang satunya menamakan kajiannya liqo, yang satunya menambahkan kajiannya nyun sewu halaqah. Itu paling seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Niku mawon boten intensif. Tamat S1 ngustad, tamat S1 qola ta'ala, padahal ngajine seminggu pisan. Lha ngono iki dipadakne karo sing alumni Blok Agung, dipadakne karo sing alumni Raudhatus Salam, dipadakne karo sing alumni Berasan, Ploso, Lirboyo, sing ngajine mboten seminggu pisan. Mantun isak ngaji, padha tau mondoke ae. Mari subuh ngaji, mari duha ngaji, mari duhur ngaji malih, mari asar leren mulang-mulang Quran, mantun maghrib wiritan yasinan, mantun isak ngaji malih. Nguni ku ben dina. Wis mondok 15 tahun iki lho. Arep boyong pamit karo Mbah Yai ini durung oleh kadang. Sebab arep dipek mantu. Ngoten niku. Jadi Kiai NU berproses. Mondok ngaji wiritan hizipan, mondok ngaji wiritan hizipan, tirakatan niki mboten seminggu pisan ben dina. Mboten 4 tahun selama kuliah, 10 tahun luwih. Ngoten. Terus akhirnya diizini kiai, diridhoi boyong dadi kiai malih. Bandingin kali ustad-ustad di luar NU, produk dari liqo, produk dari halaqah seminggu pisan. Lah ngono sampai ustad-ustad ngono ki sing luwih mok percaya. Terus kiai NU mondok Ploso 15 tahun ora mok percaya, kok cek kebacut lho. Kok kebacut men? S1 teknik rasa iso qola ta'ala didik-didik. Hasil dari pembelajaran seminggu pisan, sak jam. Ngono luwih mok percaya ketika mereka mendirikan sekolah, krono sekolahane modern bangunane. Luwih mok percaya anakmu mok sekolahne kono. Raudhatus Salam malah mok tinggal, kok cek kepleke lho. Nemen yo nemen tapi aja nemen-nemen lah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. Lah kayak gini teman-teman, ini contohnya orang-orang yang sudah tidak bisa nahwu sorof dengan benar. Masa dia membaca wa kulla bid'atun? Gimana dia kok bisa membaca wa kulla bid'atun teman-teman? Padahal lafaz bid'atin itu ya, itu statusnya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih daripada wa kullah. Ini susunan idhofah. Kullah itu mudhofnya, bid'atin mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu dibaca jer. Dibaca jer, tanda jernya kasroh. Itu tanwin sebagai tanda isimnya. Kalau di alif ibnu aliknya itu mudhaf ilaih dibaca jer itu kan adalah wasaniya ruruan wimin au fi idza lam yaslu illa dzaka wal lamakhudha. Jadi itu dibaca jer, tanda jernya kasroh. Kok dibaca wa kulla bid'atun? Tidak ada tanda jer itu menggunakan dhammah, enggak ada. Kitab apa itu?
Kok dibaca wa kullu bid'atun? Ya apa? Iya, kalau kullu itu boleh dibaca wa kullu secara teori nahwunya teman-teman. Karena lafaz wa kullu itu atof, ada wa atof kepada fa inna asdaqal kalam yang depan tadi. Itu kan fa inna asdaqal kalam. Jadi ini nanti menjadi yang namanya atof. Atof kepada apa kalau dibaca wa kullu? Nah, kalau dibaca wa kullah maklum teman-teman, ada wa atof, atof kepada isinya inna. Inna itu tansibul isma wa taf'alul khobar. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik dijelaskan li inna anna laita lakinna la'al kan aksumalika min amal ka inna zaidan alimun bi anni kufu walakinna banahu dhu diuni wa ra'idza tatiba ila fil ladzi kalaita fi ahuna ghairu badhi wa hamza inaftadi saddi masdari masaddaha wa fi siwa dza kaksiri. Kan gitu teman-teman. Kemudian juga boleh dibaca wa kullu, diatofkan kepada asal daripada isinya inna itu mubtada lah, maka boleh dibaca wa kullu bid'atin. Kalau secara teori nahwu teman-teman boleh. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik dijelaskan wa jaizun raf'un kama tufan ala mansubi inna ba'da antas takmila. Boleh. Ini asalkan inna sudah menyebut isim dan sekaligus menyebut khobarnya, sehingga boleh diatofkan kepada asalnya isimnya inna yang sebelum kemasukan inna itu mubtada, dan mubtada dibaca rofa gitu. Tapi kalau wa kullu bid'atin itu gak boleh dibaca bid'atun. Karena itu mudhof ilaih itu harus dibaca jer gitu, dan tanda jernya kasroh, dan memang tidak ada tanda jer menggunakan dhammah, sehingga gak ada ulama-ulama atau orang-orang cerdas yang membaca wa kullu bid'atun. Gitu teman-teman. Kunna na'udul ijtima', dan kami menganggap kumpul-kumpul wa sun'ut ta'am, dan membuat makanan. Kunna na'udul ijtima', kunna na'udul ijtima' wa sun'ut ta'am, wa sun'ut ta'am. Waduh rek, kacau sekali nih teman-teman. Ustadz Dahrul Falihin LC. Kok bisa ya dia membaca kunna na'udul ijtima' wa sun'ut ta'am. Yang bener iku na'udul ijtima'ah wa sun'at ta'am. Lafat na'uddu itu bukan na'udu. Kalau na'udu kami kembali. Tapi kalau na'uddu kami menganggap. Jauh maknanya teman-teman. Kemudian wa sun'at ta'am kok dibaca wa sun'ut ta'am. Ini kan gimana teman-teman? Sudah ada wa atof. Wa atof iku atof kepada lafat al-ijtima'. Lafat al-ijtima' itu dibaca nasab statusnya karena menjadi maf'ul bih daripada lafaz na'uddu. Na'uddu itu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu butuh maf'ul. Maf'ul bih hukumnya dibaca nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian wasun at-ta'ami itu juga dibaca nasab karena ada waw atof kepada al-ijtima', sehingga bacanya wasun at-ta'am. Gitu. Kok malah dibaca wasun ut-ta'am? Yang na'uddu dibaca na'uddu. Kalau na'uddu itu menganggap. Tapi kalau na'udu kembali. Ya apa? Ini jelas gak tahu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Iki, hati-hati teman-teman ya. Ya baca aja sudah koyok ngene, gimana mau memahami isinya. Wa adzina lahu fi tasarrufu fihi. Wa adzina lahu fi tasarrufu fihi. Fi tasarrufu fihi. Lah, iki lagi Ustadz Firanda Andirja. Dia pernah berkata ini ya bisa baca kitab apa ya, cukup belajar nahwu sorof 2 bulan. Wow, luar biasa, 2 bulan mana mungkin. Kecuali lah dunia. 2 bulan rek. Dia membaca lafaz fitasorruf itu dibaca fitasorrufu. Ya apa iki kok dibaca fitasorrufu? Sing bener iku fitasorrufi. Gitu. Kenapa lafaz at-tasarruf itu harus dibaca fit tasarrufi? Karena kemasukan huruf jar, yaitu lafaz fi tadi. Huruf fi itu huruf jar teman-teman, sehingga lafaz at-tasarruf dituntut harus dibaca jar. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Begitu. Ya apa kok dibaca fit tasarrufu? Lagi pula gak ada tanda jar yang menggunakan dhammah. Tanda jar itu cuma ada berapa? Ada 3. Ada yang menggunakan jernya menggunakan kasroh, ada yang menggunakan fathah, ada juga yang menggunakan iya gitu. Gak ada yang menggunakan dhammah. Lafaz fitasorrufu. Ya apa iki? Sing bener iku fitasorrufi. Jangan dibaca fitasorrufu.
Oh, di Alfiyah Ibn Maliknya kan sudah jelas tuh. Haka hurufal jari wahya min ilah hatta kholaha sya'ada fi an'ala munzuru ballamu kaywawun wa ta wal kafu wal ba wal ala wa mata. Itu jelas kemasukan huruf jar berupa fi, sehingga bacanya fit tasarrufi, jangan dibaca fit tasarrufu. Dan ini pasti diakui kesalahan membaca fit tasarrufu bagi orang yang benar-benar mengetahui ilmu nahwu. Kecuali orang yang buta ilmu nahwu akan tetap ngotot membela. Wa man istakthara minhu fawa fasiqun taruddu syahadatuhu. Ini lagi teman-teman, Ustadz Haris Abu Naufal. Kok bisa ya dia membaca wa man istakthara minhu fahuwa fasiqun taruddu syahadatuhu. Kok dibaca taruddu iki rek? Yang benar ikut turaddu syahadatuhu. Kalau dibaca taruddu syahadatu nanti persaksiannya menolak. Mana ada persaksian menolak? Yang benar ikut turaddu syahadatu, persaksiannya ditolak. Kalau taruddu, bacanya taruddu syahadatu, itu lafaz taruddu itu fi'il mudhari teman-teman. Jadi cara bacanya itu yang benar turaddu. Kalau dibaca taruddu, persaksiannya menolak. Taruddu menolak opo syahadatuhu, persaksiannya man. Nene, jadi persaksiannya menolak. Gimana cara memahami persaksiannya menolak? Itu teman-teman. Tapi cara baca yang benar turaddu syahadatuhu itu dimabnikan majhul. Kalau taruddu mabni maklum. Yang benar turaddu syahadatu, turaddu dan tolak opo syahadatuhu, persaksiannya man. Jadi persaksiannya ditolak, bukan persaksiannya menolak. Jadi ingat ya, ini pentingnya nahwu shorof. Beda harkat, beda makna, maka pemahamannya juga berbeda dan salah fatal lagi, total lagi salahnya. Jadi sekali lagi semua ustadz barusan itu ternyata gagal ilmu nahwu shorofnya, gagal. Kemudian kira-kira kalau orang sudah gagal belajar nahwu shorof sehingga salah-salah baca kitabnya, gimana menurut Ustadz Badrussalam? Gimana masalah para ustadz ini yang salah-salah baca kitabnya itu? Piye Pak Ustadz Badrussalam tanggapannya? Itu namanya ilmunya masih dangkal.